Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur serayanya marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda alam, yaitu baginda Rasul Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sampailah juga kepada kita sebagai umatnya fi dunia ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul azmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal beserta sehat pikiran kita semua. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar ataupun yang masuk pertanyaan tersebut melalui WA. Dan permintaannya itu harus dijawab dan harus dibikinkan sebuah video di mana pertanyaan tersebut. Ada yang bertanya dari beberapa hamba Allah. Di sini ada 18 orang yang bertanya yang serupa, dan insya Allah biidznillah wa biqudratillah dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu tentang masalah sholat tobat. Dan insya Allah untuk yang selanjutnya, setiap kali ada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, insya Allah akan saya jawab lewat video-video yang selanjutnya. Insya Allah akan saya jawab setiap malam Jumat atau dalam satu minggu hanya sekali. Mungkin sebagai manusia biasa di antara kita kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, dengan kesibukan kita sehari-hari menjalankan aktivitas hidup, mungkin ada yang menyadari, ada yang tidak disadari, yaitu berbuat maksiat atau berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa kita yang besar. Maka dari dosa-dosa tersebut sebaiknya, selayaknya dan sepatutnya kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah sholat tobat ini hukumnya sunnah, bukan wajib, sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Dan kapan waktunya dilakukan sholat sunat taubat ini boleh sebelum sholat ataupun setelah sholat fardu, baik di tengah malam ataupun di siang hari, boleh kapan saja dilakukan, kecuali di waktu-waktu tertentu yang dimana seperti setelah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari, maka itu tidak boleh ada sholat sunat apapun. Yang kedua, setelah sholatnya asar, sebelum datangnya waktu maghrib, maka di situ pula tidak boleh ada melakukan sholat. Oleh karena itu, untuk kaifiyahnya sendiri ataupun untuk niat dan bacanya itu sendiri, di antara surat yang dibaca dalam sholat taubat ini, boleh surat apa aja ketika kita tidak atau belum hafal salah satu surat yang spesifik yang menjurus langsung terkait masalah tobat itu sendiri, boleh apa saja. Tetapi ketika yang sudah hafal, maka dianjurkan oleh salah satu ayat dari salah satu surat Al-Quranul Karim. Adapun masalah kaifiyah ataupun masalah niat, di mana niat ini di kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhabkan Imam Syafi'i, ulama mengatakan ketika mengucapkan niat lewat lisan kita itu hukumnya sunnah, karena untuk membantu hati agar kiranya lebih khusyuk
dalam mengerjakan sholat itu dan menjauhkan rasa was-was di dalam hati. Adapun masalah niat, tempat yang paling hakikinya itu adalah dalam hati yang disertai ketika kita takbiratul ihram, maka disitulah kita memasukkan niat. Adapun masalah niat dari sholat tobat itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah setelah itu baru kita baca doa iftitah sebagaimana mestinya dalam sholat fardu atau dalam pun sholat-sholat yang lain. Setelah membaca doa iftitah sampai selesai, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dari mulai Alhamdulillah sampai waladhdallin, dibaca dengan tartil. Nah, adapun setelah bacaan surat Al-Fatihah seperti yang saya sampaikan tadi, boleh surat apa saja ketika ayat ini belum hafal, dimana saya selalu melakukan bacaan sholat tobat ini yang dimana saya kerjakan dalam sehari semalam itu bisa beberapa kali. Di antaranya yaitu surat Al-Imran ayat 135 sampai ayat 136 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ini surat Al-Imran ayat 135 sampai 136. Adapun bagi saudara-saudara saya yang di luaran sana yang belum hafal dengan surat ini, boleh membaca surat yang lain yang dimana saudara-saudara hafal, baik bisa Al-Kafirun, bisa Al-Ikhlas ataupun surat-surat yang lainnya. Lalu setelah membaca surat tadi, sebagaimana dalam sholat yang lain kita melakukan ruku. Setelah ruku kita i'tidal, dilanjutkan dengan sujud 2 kali, lalu berdiri lagi, yaitu untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Di mana rakaat yang kedua ini seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah dulu. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca salah satu ayat dari salah satu surat, atau membaca surat-surat yang lain yang kita hafal, yang kita mafhum atau yang kita hafal. Bagi yang sudah hafal, di rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ini diambil dari surat An-Nisa ayat 110. Nah, setelah itu baru kita ruku, i'tidal dan sujud 2 kali dan diteruskan dengan tasyahud akhir sampai kita mengucapkan salam. Sesampainya di rakaat yang terakhir atau sesudahnya kita membaca salam ke kanan dan juga ke kiri, diteruskan kita membaca istighfar. Sekurang-kurangnya istighfar ini kita baca sebanyak 70 kali. Sedikitnya, paling sedikitnya atau setidaknya ini dibaca 70 kali. Kalau lebih banyak itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Istighfarnya yang mana? Boleh istighfar apa saja, yang penting dalam beristighfar itu kita memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan baik di masa lalu ataupun dosa yang baru saja kita lakukan. Boleh beristighfar dengan istighfar yang manapun, tetapi kalau secara saya pribadi istighfarnya itu yang ini, Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahal azim min kulli dhanbi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azimin wa khati'atin fi kulli yaumin wa lailatin wa atubu ilaih. Ini setidaknya paling sedikitnya kita baca 70 kali. Ataupun boleh lebih daripada itu. Yang penting kita ikhlas membacanya dan betul-betul menyesali atas dari semua perbuatan dosa yang pernah kita lalui, yang pernah kita alami, atau yang pernah kita kerjakan. Apakah sampai di situ? Tidak. Kita lanjutkan dengan membaca tasbih, dan tasbih ini sedikitnya atau setidaknya itu paling sedikit kita baca 100 kali. Tasbihnya yang mana? Boleh tasbih yang mana saja, mau yang pendek, mau yang panjang. Tetapi ketika saya di sini selalu membaca tasbihnya Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Dan itu setidaknya sekurang-kurangnya setiap kali setelah melakukan sholat tobat saya baca 100 kali. Kalaupun lebih itu jauh lebih baik. Setelah itu saya terus membaca doa. Dan doanya itu bukan seperti ini, bukan menengadahkan tangan ke atas, bukan, tetapi dilakukan dengan cara sujud, untuk memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah doa yang dibaca, doa apa saja, yang penting yang menjurus ke masalah taubat. Tetapi saya biasa mengamalkan satu doa sembari kita sujud memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taubatan wa maghfiratan ma 'amilna fi lailina wa naharina subhanaka wa maghfiratika wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ilahi qad qaruba ajali wa dha'ufat quwwati wa ji'tuka bidunubi wa la tahmilhal jibalu wa la tagsiluhal biharu inni as'alukal afwa ya ghafar ya ghafar ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini itu dilakukan sambil kita sujud. Adapun mau ditambah doanya silahkan. Yang penting dalam doa tersebut harus betul-betul memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita mau menambahkan setelah doa ini, yaitu doanya memakai bahasa azami atau bahasa kita masing-masing. Memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ seperti kita komunikasi saya dengan seseorang, anggaplah, karena pada dasarnya walaupun kita tidak pernah melihat Allah, Allah sudah pasti melihat kita. Nah, disitulah kita memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala sambil kita berlinang air mata, karena memohon ampunan itu harus betul-betul dari dalam hati, kita lakukan seikhlas mungkin. Dan sholat tobat ini kita lakukan berulang kali selama kita masih mampu untuk melakukan sholat, atau selama masih kita hidup, lakukanlah sholat tobat ini. Karena tidak ada jaminan bagi kita diampuni dosa. Tidak ada dosa besar bila dosa kecil terhapus, ataupun sebaliknya tidak ada dosa kecil ketika dosa besar terhapus, ketika selama kita memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bil muradi. Insyaallah apa syaratnya tobat? Insyaallah mungkin nanti ketika ada yang bertanya, mungkin saya akan bahas bagaimana syarat agar kita diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesuai pertanyaan yang dipertanyakan, yaitu ada belasan orang yang bertanya tentang masalah sholat tobat. Insya Allah jawabannya yang tadi. Wallahu a'lam bil muradi. Semoga ini menjadikan sebuah kemanfaatan bagi kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, khususnya untuk diri saya dan keluarga saya beserta jemaah-jemaah saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lillahi fi sabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.